Halo, Halo, dengerin kita ya. Kita ngulik asyik. bareng Kasmik. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini, setelah kalian kemarin mendengarkan cerita dari Kak Owi, kali ini kita akan mendengarkan sisi dari MK, yaitu ada Kak Ade Brazuan di sini. Halo Kak. Halo. Jadi kali ini kita bakal bikin kalian lebih bingung lagi, yang mana sih yang bakal dipilih MI atau MK. Yes. Oke, sebagai perkenalan, ini jadi Kak Debra ini dari mana asalnya, terus di MIK berapa lama, dan lain-lain. Halo semuanya, perkenalkan saya Debra Zuan. Asalnya sih dari Malang dan sekarang udah stay di Jakarta karena udah kerja di sini. Dulu waktu kuliah angkatan 2015 dan lulus 2019 MK, dan sekarang bekerja di ID Talent, manajemen trainee di posisi program officer. Jadi untuk pekerjaannya sih kurang lebih kayak kita bikin program kayak gimana nih? Misalkan program dari kementerian untuk pengembangan talenta atau pengembangan SDM, dan banyak hal yang berhubungan dengan project management sih lebih tepatnya. Gitu. Oke. Mantap nih. Jadi Kak Debra ini salah satu kakak tingkat aku yang paling keren, yang paling banyak track record-nya bisa dilihat di LinkedIn-nya. Bagi yang punya LinkedIn, mungkin nanti kalau butuh kayak mungkin pencerahan tentang masa depan MK, masa depannya MIK, kira-kira aku nanti dapat kerjaan di mana ya? Mungkin nanti bisa lanjut di LinkedIn-nya Kak Debra. Boleh tahu nggak Kak LinkedIn-nya apa? Boleh, langsung aja nanti di LinkedIn-ku, biasa kan linkedin.com/Debra Zuan Muzaki. Ada kok nanti. Oke. Mungkin beberapa orang juga udah ada yang tahu ya LinkedIn-nya Kak Debra. Ya, boleh nanti kalau misalkan pengen sharing ataupun pengen nanya-nanya. Aku juga masih belajar, tapi nggak ada salahnya untuk kita berbagi pengalaman lah. Aku bisa belajar dengan kalian bisa aku ceritain pengalaman yang udah pernah aku alamin juga. Seperti itu sih paling ya. Oke Kak, terus jadi kesibukan Kak Debra selama ini selain kerja di ID Talent tuh ngapain aja nih? Kalau aku ngelihat di Instagram Kak Debra kayak wah keren banget, bisa ngobrol sama orang-orang. Nah itu gimana Kak konsep belajar dari Instagramnya? Kalau penggunaan Instagram sih sebenarnya aku juga hanya untuk kebutuhan pribadi awalnya. Cuman dulu kan waktu sebelum lulus aku sama teman-teman kelompok yang setelah KKN, jadi teman-temanku setelah KKN itu tuh alhamdulillah masih berhubungan baik, dan kita punya ide nih biar ada media untuk tetap silaturahmi, keep in touch, komunikasi dan bertukar ide, sharing pengalaman dan sebagainya. Akhirnya aku sama teman-teman membuat namanya kolaborasi project creator. Nah, kenapa kolaborasi? Karena emang tim kelompokku KKN dulu namanya kolaborasi memangan. Lanjutlah kolaborasi project creator. Kenapa sih project creator itu? Biar apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita suka dari masing-masing kita bersepuluh itu bisa tetap dilakukan. Salah satunya karena aku basicnya adalah di audio ataupun di siaran kayak gitu kan, lumayan nih bikin podcast. Nah, bikin podcast, aku ngajak teman-teman untuk ngobrol. Aku juga akhirnya jadi media untuk aku belajar, untuk aku sharing sama teman-teman yang lain kayak gitu kan. Aku ngajak teman-teman di kelompokku itu ya banyak sih projectnya, ada yang project makanan, ada yang bisnis, ada yang lain-lain lah semacam kayak gitu. Dari situlah tetap berangkat, lanjut sampai sekarang. Setelah lulus pun kita tetap masih komunikasi, tetap bikin konten podcast seperti itu. Karena kebetulan kemarin kita di masa pandemi COVID itu nganggur ya, dan cuman bisa work from home. Ya udah deh, apa nih yang bisa kita tetap produktif? Karena podcast kan kayaknya udah mulai bosen juga akunnya, cuman buat bikin refresh aja biar nggak bosen. Akhirnya ya udah, Instagram Live menarik nih. Aku pun juga belum pernah make sejujurnya untuk kebutuhan pribadiku. Akhirnya aku cobalah bikin Instagram Live, tapi nggak sekedar Instagram Live yang aku cuman live biasa ngoceh gitu, enggak lah. Kayaknya bukan aku banget. Gimana kalau bisa bermanfaat juga buat orang lain?
Nah, makanya aku Iya, bikin Kolaboratox yang sifatnya Instagram Live. Kita ngobrol sama teman-teman, mulai dari temanku yang beasiswa di Jepang, ada juga yang memang suka di olahraga dan masih banyak lagi, sorry. Dan itulah yang ngebawa justru sekarang di kantorku sendiri dilakukan hal yang sama. Di ID Talent ya? Betul, di ID Talent. Bahkan alhamdulillah kemarin aku punya kesempatan untuk ngobrol, salah satu contohnya dengan Putra Nababan. Kemudian aku juga dengan salah satu dosen dan juga direktur di Telkom University. Dan ke depan masih banyak lagi pembicara yang memang nantinya bisa aku ajak sharing gitu loh. Jadi ya ini kesempatan buat aku ya. Di sisi lain aku bersyukur, di sisi lain aku bisa belajar, dan mungkin teman-teman yang pengen tahu juga bisa cek aja di Instagramnya. Jadi kan nanti bisa belajar seperti itu sih. Ya benar. Mungkin bisa nih Kak, kayak Instagram Kak Debra nih apa nih? Mungkin karena aku ngeliat juga kemarin ada siapa sih dari sisi pendidikan, ada dari sisi bisnis, ada terus semua hal bidang tuh Kak Debra sering gitu kan ngobrolin di live IG-nya Kak Debra. Apa sih nama Instagram? Kalau nama Instagramku sih @debrazuan gitu. Mungkin aku sering nge-share di story sih activity ataupun hal-hal yang memang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku usahakan seperti itu. Ditanya sengaja atau tidak, sebenarnya nggak sengaja sih. Dalam artian gini, ya suka-suka, yang aku suka aja untuk nge-share, dalam artian kayak gitu. Soalnya kan sekarang kan juga banyak tuh personal branding di sosial media seperti itu. Mungkin teman-teman semuanya yang mahasiswa sekarang juga selalu dikasih tahu soal hal itu juga. Itu baik, tapi menurutku jangan sampai melepas identitas asli dari kalian gitu. Dan aku mengatasinya ya hal-hal yang aku suka, dan kebetulan hal-hal yang aku suka seperti itu. Aku juga nggak tahu apakah itu bermanfaat untuk teman-teman atau enggak, tapi sebisa mungkin aku berusaha untuk share info-info yang memang berhubungan dengan kegiatanku, dengan info apa yang aku lakukan, atau mungkin dengan kegiatan kantorku seperti itu. Jadi bermanfaat atau tidak, positif atau tidak, aku kembalikan lagi ke teman-teman yang mungkin visit untuk lihat Instagramku kayak gitu sih. Jadi yang buat teman-teman semuanya yang main Instagram ataupun sosmed, tetap siapin konten yang menarik aja lah kalau memang kalian pengen menjadikan sosmed itu portofolio digital kalian. Benar. Nah, ngomongin tentang semua yang ada di situ tadi, kan udah sukses banget nih dari semua pekerjaan yang ada, terus pengalaman sebelum kerja di ID Talent tuh ternyata udah ada gitu. Nah, mungkin kakak bisa menyebutkan, karena mungkin suatu saat juga bisa menjadi referensi buat teman-teman. Kira-kira nanti setelah aku lulus tuh, aku bisa kerja di mana aja, kayak gitu kak. Kalau sukses belum sih ya, tapi ya doakan saja. Ya, nah, kalau pengalaman kerja, kebetulan aku mulai kerja itu sebenarnya kerja dalam artian freelance seperti itu tuh aku memulai justru dari SMA sebenarnya. Sukanya organisasi dulu kan ada bikin program, bikin event kayak gitu-gitu. Nyangkutnya bisa keluar. Aku duta IM3 dulu, jadi beberapa kegiatan bisa ikutan event-eventnya IM3 dulu di zaman waktu masih bocah, masih sekolah. Kemudian juga pernah freelance di IO kayak gitu-gitu. Lanjutlah sampai kuliah. Di kuliah memang aku karena pendatang, jadi kan memang butuh waktu dan butuh penyesuaian, dan juga ngelihat situasi di Jogja dulu kan. Jadi aku kuatkan akar dulu di kampus untuk beberapa semester, dan mulai keluar tuh semester 3 atau 4 gitu, aku lupa, untuk kerja. Dan di situ banyak bidang pekerjaan yang memang aku jelajahi karena memang kebutuhannya untuk meningkatkan skillku sama juga pengalaman. Duit sekian lah untuk zaman kuliah ya. Jadi buat teman-teman yang kuliah sambil kerja, bukan berarti duit gak penting. Balik lagi, kebutuhan kalian seperti apa? Kalau kebutuhanku adalah meningkatkan skill dan pengalaman plus portofolio. Jadi ada yang marketing, ada marketing cafe, marketing radio. Kemudian aku juga pernah di IO, di event decoration kebetulan, yang bikin party dalam ulang tahun kayak gitu, macam-macam lah ya. Terus kemudian ada penyiar radio, penyiar TV. Ada juga pernah aku nyemplung, kalau teman-teman pasti sering dapat lowongan pekerjaan perusahaan pialang seperti itu yang jual emas, jual saham gitu. Aku sempat nyemplung di situ 3 minggu. Untuk sebagai tahu apa tuh kak?
Kalau biasanya mereka sebutnya sih marketing ya, biasanya. Cuman tujuanku nyemplung di situ tuh cuma satu, karena aku nggak ngerti soal saham, nggak ngerti soal begituan. Aku nyemplung di situ cuma pengen tahu ini gimana sih. Terus kalau kita kan sifatnya biasanya pengguna. Kalau di balik layarnya si entah itu aplikasi atau apa itu gimana sih? Nah itu aku cuma pengen tahu itunya doang. 3 minggu aku terjebak di situ dan nggak dapat gaji. At least tapi aku dapat ilmunya sekarang dan bisa bermanfaat gitulah untuk kebutuhanku pribadi. Terus untuk pengalaman kerja itu sih siaran di Adi TV, di Yasika FM. Oh ya, sebelum aku lulus aku juga bekerja di Kampung Kreatif, itu kreatif agency gitu sih yang berhubungan sama social media management. Kebetulan pengalaman untuk bekerja seperti itu waktu zaman kuliah dan sekarang di IT Talent. Tuh keren banget kan Kak Debra ini ternyata. Nah terus ngomongin soal kepekerjaan nih Kak. Jadi tuh aku pengen nanya pas waktu kuliah, kita throwback nih ya pas waktu kuliah. Sebenarnya alasan awal Kakak milih MIK tuh apa gitu? Kenapa bisa masuk ke MTC? Kenapa bisa jadi ke MIK gitu? Karena kan ternyata banyak yang kayak kecewa, wah ternyata anak-anak broadcasting atau yang anak-anak D4 atau maksudnya yang sebelah itu ternyata kok lebih keren gitu kerjanya. Terus bagi yang di TV lah dan segala macam ininya. Nah itu kenapa Kakak dulu? Kalau milih kenapa MMTC itu salah satu dari berbagai opsi ya. Kalau kita dulu waktu dari SMA ke kuliah kan ada SNMPTN, ada beberapa tes-tes yang lain gitu. Salah satu opsinya MMTC dan memang alhamdulillah rezekinya mungkin di situ di MMTC ya. Aku maksimalkan. Kalau rezekinya di situ aku maksimalkan. Bersyukur kita udah dapat kampus dan kita juga harus bertanggung jawab dong tentunya kan udah daftar ulang dan sebagainya juga. Terus kenapa dulu akhirnya aku memilih MIK? Memang semuanya itu balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing, ke target kita masing-masing. Oke, broadcasting keren, memang iya keren. Aku akuin itu sampai sekarang pun aku kagum sama mereka. Tapi balik lagi kebutuhanku di MIK, di manajemen informasi dan komunikasi. Dan itu sesuai dengan apa yang aku miliki dalam artian kompetensi mungkin ya yang aku miliki. Jadi karena itu kebutuhanku, terus kemudian aku nyemplung di situ, ya aku maksimalkan. Caranya gimana? Melihat teman-teman broadcasting yang keren, kita kolaborasi dong. Setuju. Ngobrol, sharing, belajar sama mereka. Toh kalian nih jago komunikasi, terus kemudian kalian jago misalkan videografi, fotografer, terus jago jadi scriptwriter, sinetron. Berarti kalian punya 2 job desk ataupun 2 kompetensi kan. Nah, itu bisa dimaksimalkan sebenarnya. Ya balik lagi. Kalau iri dan melihat keren-kerenan mah susah ya. Selalu jadi ada ya kayak gitu. Jadi kita ya udah. Beruntunglah punya teman-teman seperti itu karena semuanya sekarang kalian tahu juga berhubungan dengan konten kan, apapun bidangnya. Kalau kalian ngerti dan tahu arahnya produksi seperti apa, budgetingnya seperti apa, range-nya per orang kalau dibayar itu berapa untuk anak-anak podcast ya, itu kalian bisa loh memanfaatkan hal itu, menggunakan ilmu yang di luar teori mata kuliah ya. Kayak aku sekarang pekerjaan kayak IG Live deh contoh. Kalau IG Live-nya aku kemas untuk jadi bener-bener IG Live seperti brand-brand yang sekarang dari kemarin itu bikin konten live stream, itu kan di balik layarnya ada produksinya, ada budgetingnya, ada teknisnya seperti itu. Itu kan hal yang kita lihat di sekitar kita di MMTC dan bahkan anak MMTC lebih jago banget loh dibandingkan produksi yang memang terlihat gitu. Itu sih. Iya sih Kak, kayak setuju banget. Jadi tuh kayak belajar tuh nggak cuma hanya di kampus ya, kayak teori, mendengarkan dosen seperti itu. Karena kan ya kita selama di Jogja kan juga lingkungannya tuh mendukung banget gitu buat mahasiswa buat belajar hal-hal baru. Nah terus juga yang kedua aku menyimpulkan banget bahwa kita tuh jangan malu gitu kan buat bergabung sama teman-teman. Toh kan kita anggapannya wah orang ini sombong bla bla bla, tapi kan ternyata waktu kita ngobrol, waktu kita udah asik dan dia membagikan ilmu, itu kayak wah ternyata tuh sudah berbeda gitu kan sama yang realita sama di pikiran kita. Jadi jangan mau kalah deh sama pemikiran yang ada di pikiran kita. Itu kayak benar. Karena koneksi itu penting banget sih. Koneksi antar pertemanan, koneksi antar kita dengan dosen itu juga salah satu hal yang
bisa jadi membuka rezeki kita. Dalam artian kalian punya teman banyak, kalian punya teman yang produktif, tahu-tahu dia karena balik lagi melihat kualitas kitanya sendiri oke, bisa aja dia nge-hire kita untuk diajakin collabs dengan projectnya dia, ataupun ada lowongan menggantikan pekerjaan. mungkin. Betul. Kejadian itu beberapa kali aku alamin. Contohnya waktu kerja di sosial media manajemen itu, aku menggantikan temanku sendiri yang sama-sama MIK karena dia harus cuti skripsi dan dia harus cari orang pengganti. Akulah yang diminta buat ganti, buat ditawarin mau nggak kerja di sini ini. At least itu opportunity buat aku dan aku pengen belajar tentang sosial media manajemen. Aku awalnya nggak ngerti apa-apa soal itu. Aku nggak ngerti nih gimana caranya, terus waktunya gimana, cocok nggak? Soalnya aku masih ada siaran di radio nih, cocok nggak? Oke, coba dulu aja deh, interview dulu. Oke, interview udah cocok, aku akhirnya bekerja di situ. Double. Jadi aku akhir kuliah itu bekerja di 2 tempat sekaligus. Jadi pagi sampai sore aku di sosial media manajemen, malamnya sampai jam 12 malam aku siaran. Ya, begitu terus sampai bulan Oktober. Nah, itu contohnya bahwa koneksi pertemanan ya selama kita baik, orang juga baik kok pasti. Banyak hal bermanfaat. Terus pada akhirnya akan udah milih MIK nih. Nah, kalau di case sekarang ini pemilihan MI sama MIK itu dipilih dari semester 3 ini. Nah, sedangkan kakak tadi udah cerita dulu kakak ambil MI atau MK itu dari semester 5. Nah, kenapa dulu kakak pas waktu semester 5 akhirnya milih MK? Karena kembali lagi kebutuhanku. Jadi ceritanya, awalnya di masa-masa awal kuliah aku udah nih MK banget, tapi di tengah-tengah aku kayak MI menarik deh. Karena aku melihat kebutuhan digital saat itu sangat-sangat tinggi, mulai tinggi ya. Bikin apps, programming, dan aku tertarik dengan hal-hal yang semacam sistem informasi ataupun teknik informatika kalau di kampus lain ya, jurusan di kampus lain. Akhirnya aku punya pikiran, aku kalau komunikasi mungkin aku akan bisa belajar di luar deh. Tapi kalau MI mungkin aku nggak akan dapatkan di luar, jarang, dan kayak ini bisa jadi media untuk aku belajar. Cuma setelah aku lihat kurikulum, ada beberapa kebutuhan yang memang belum terakomodir dari aku punya pribadi. Kan balik lagi, kebutuhan kita seperti apa ya. Akhirnya oke, aku milih MK dan memang dari awal aku berniat untuk ke MK. Kurikulumnya cocok, silabusnya cocok, dan ya udah aku maksimalkan di situ. Makanya di semester 5 aku langsung milih MK dan ya udah memang cocok, relate, beberapa hal bermanfaat banget untuk kebutuhanku. Belajar teori di kampus, aku praktekin di luar. Dari luar pengalamannya kan udah dapat referensi dan segala macam, aku jadiin referensi dan dasar untuk aku mengerjakan tugas di kampus. Ya hal-hal seperti itu yang aku lakukan. Ketika kalian malah sekarang dari semester 3 udah dibagi, itu bagus banget. Kalian juga bisa lebih maksimal untuk belajarnya, pengalamannya juga lebih banyak. Dan kalian punya spesialisasi dan kompetensi terutama untuk meningkatin skill, baik hard skillnya, soft skillnya itu lebih baik lagi kan pastinya. Betul. Nah, Kak sebenarnya pun di MK itu kalau anak-anak kan taunya ya udah kalau MK tuh anaknya yang ngomong, MI itu ya anaknya yang suka main komputer dan lain-lain. Nah, sebenarnya MK itu belajar tentang apa sih secara sederhana? Terus kayak sebenarnya matkulnya kayak matkul apa gitu? Banyak ya sebenarnya. Contohnya branding. Kalian kalau misalkan lihat produk itu kan pasti berhubungan sama branding. Creative thinking juga iya. Terus CSR juga iya. CRM, beda ya CSR sama CRM. Nah, bedanya seperti apa? Nanti kalian akan dapatkan di semester-semester tertentu. Public speaking, apalagi? Banyak. Dan hal-hal kayak gitu sebenarnya sangat bermanfaat banget buat kebutuhan kita sekarang. Dalam artian kayak gini. Branding atau social media management. Media planning kan ada tuh nanti di semester 5 atau berapa 5. Gitu. Itu tuh sangat bermanfaat. Salah satu contohnya ketika kalian nanti kerja di media planning itu sangat penting. Gak usah jauh-jauh media agency social media management yang memang aku sempat nyemplung kemarin itu pun itu membutuhkan media planning. Gimana kita ngatur sosial medianya produk, editorial plan-nya seperti apa, konsep plan-nya, terus per hari itu kontennya mau dibentuk apa, yang meningkatkan brand value-nya apa. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa kalian dapatkan di
MK ya. Media planning ya. Betul. Soal branding doang? Enggak, banyak hal yang kalian bisa dapatkan. Mulai dari kalian, kalau misalkan tadi ditanya, apa harus orang yang suka ngomong sih? Enggak juga. Banyak kok teman-temanku yang istilahnya bukan yang ngoceh di public speaking ya. Ngoceh yang sifatnya adalah public speaking, enggak banyak. Tapi dia punya kompetensi, punya skill lain. Apa tuh? Nulis. Sekarang contohnya waktu lulus, banyak kok yang jadi content writer di KLY. Ada di KLY, ada di Mertika.com, ada juga yang di Jakarta, di Blibli.com. Banyak kan berarti, macam-macam sebenarnya. Ada beberapa perusahaan, cuman saking banyaknya aku juga nggak hafal kan. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh. Meskipun kalian nggak bisa ngomong di depan umum, itu bukan jadi problem yang besar sih menurutku. Tapi ingat, bukan berarti nggak bisa ngomong, nggak mau belajar ngomong. Nggak boleh. Kalian tetap harus belajar ngomong, karena communication skill aja itu sangat penting. Untuk apa? Ya kalian interview, untuk kalian negosiasi mungkin yang mau jadi marketing, kalian ngobrol dengan teman, cara gestur ataupun cara ngobrol juga dengan dosen itu sangat penting. Itu berhubungan juga untuk etika kita dan cara kita berkomunikasi sama orang lain. Itu salah satu contohnya. Iya sih. Nah, terus habis itu berarti antara ekspektasi kakak sama realitanya pas waktu masuk MK tuh udah sesuai banget nih ya berarti? Alhamdulillah sesuai. Hal-hal yang sekarang aku lakukan di kantor di Jakarta di ID Talent sangat-sangat berguna. Karena kebetulan project ataupun berbagai pekerjaan yang aku lakukan di ID Talent itu ilmu-ilmu yang ada di MK sangat berguna kok. Banyak hal. Ya walaupun itu kesannya kayak digital banget gitu, yang kayaknya itu anak MI nih. Tapi sebenarnya ya MK ya saya masuk ke situ gitu ya Kak. Betul. Karena sebenarnya MK dan MI itu dua-duanya dipakai. Aku waktu kerja ilmu yang ada di MK dan MI itu dipakai. Contohnya seperti apa? Oke, aku mengerjakan konsep untuk program kementerian A. Dari situ kan aku harus membaca data, membaca informasi. Itu ilmunya mana? Ilmunya MI, ya kan? Dua-duanya kepake. Tinggal ketika kalian memilih konsentrasi, kalian prefernya kemana? Punya yang ingin kalian tonjolkan apa? Terus kalian pengen spesialisasi di mana? Itu kan balik lagi. Ketika kalian memang pengen spesialisasinya di MK, ya berarti pilihnya MK. Seperti itu. Nah, tapi di balik itu semua pasti adalah ya Kak, kayak kekurangan-kekurangan yang bikin kakak tuh jadi suatu keresahan gitu. Nah, sebenarnya pas waktu di MK tuh apa sih Kak kesan-kesan yang bikin jadi suatu keresahan gitu pas waktu di MK? Mungkin penyakit nggak cuma di MMTC ya, mungkin di beberapa kampus lain juga semacam jadi kayak penyakit yang tapi mungkin kita nggak bisa memungkiri juga karena kan memang karakter mengajar kan juga beda-beda. Nah, banyak pasti dari kalian kayak mengeluh cara mengajar dosen seperti itu. Tapi menurutku setelah aku lulus, jangan salahkan dosennya sih menurutku. Ya kalian sendiri mau gerak atau enggak. Dalam artian gini, kalau ditanya dulu aku ngeluh nggak? Ngeluh banget. Bosen nggak? Bosen banget kan. Nah, dengan sampai penyakitku kalau di kelas sebenarnya ada yang tidur, ada yang main PES kayak gitu-gitu. Ya hal umum lah mahasiswa ngalamin lah ya. Cuma dari situ aku ngakalin dalam artian gini. Oke lah, aku tetap serap ilmunya mereka, Bapak Ibu dosen. Tapi kan aku harus menunjang dalam artian apa? Ya aku belajar di luar, sharing sama kakak tingkat, sharing antar teman, berbagi pengalaman. Misalkan temanku lagi ada lomba PR misalkan. Lomba PR gimana ini tanya, meskipun kita mungkin nggak akan melakukan hal itu ya, nggak ikut kompetisi yang sama, tapi atas aku tahu gitu loh. Dan di luar pun juga hal itu juga aku pelajarin gitu kan. Ketika kalian merasa, materi ini di internet juga ada gini-gini, ya ada memang. Tapi kalau kalian sendiri juga nggak membaca hal yang sama di internet, juga ya. Iya, betul. Terus kalian apa ngerti? Ya nggak ngerti juga toh. Cuman apa bedanya kalian ngedengerin Bapak Ibu dosen dengan kalian baca di internet? Kalau kalian sama-sama nggak ngebaca, ya nggak ada gunanya, sama aja kan berarti. Iya, benar. Gitu. Karena memang senyatanya
penerapan kuliah dan benar-benar anak kuliahan tuh ya kita harus mampu melihat gitu kan, kayak di Betul. realitasnya tuh seperti apa, nggak cuman asal belajar dan habis itu melupakan. Nggak sederhana itu Benar-benar. sih ya Kak. Ya. Dan apalagi kalau kalian merasa proses belajarnya nggak menarik, ya kalian yang aktif kalau menurutku ya. Jadi kalian gini, misalkan ada tugas seperti ini, kalian merasa, alah tugasnya cuma nulis doang. Dan kalian pengennya yang lebih praktikal, yang Iya, lebih benar. implementing lewat project base, usul ke dosen. Pak, kita Iya. semua pengen tugasnya ini jadi project base nih, gimana? Kan ada kan beberapa mata kuliah yang kayak mungkin Alivia pernah alami, ada bikin event. Ya itu kan salah satu contoh hal-hal yang bisa kalian usulkan kayak gitu. Gak melulu soal event, mungkin kalian akhirnya survei ke tempat yang memang digunakan sebagai tugas. Yaitu hal-hal sederhana yang mungkin kalian bisa terapkan kalau kita semuanya pengen belajar. Aku pun sampai di sini sudah bekerja, masih belajar, dan bahkan aku juga belajar dari Alivia, dari teman-teman semuanya yang masih kuliah gitu loh. Karena memang belajar terbaik itu adalah dengan realitas sosial ya Kak. Tapi ingat, tetap jangan melupakan teori. Ya benar. Tetap sih kalau itu ya. Nah, setelah itu Kak, aku mau nanya. Jadi Kakak tuh pas waktu di MK model belajarnya kayak gimana sih? Karena aku pernah sempat dengar, jadi Kak Debra ini sempat ngikutin matkul-matkul di MI karena waktu itu menunjang banget buat ke radio, buat ke TV. Nah itu sebenarnya gimana tuh Kak? Oke. Kalau proses belajar sih aku mengikuti paket SKS yang memang kita dapatkan ya, sekitar 21 atau 23. Cuman kan keuntungannya adalah di masa-masa tertentu kita punya SKS paket yang sedikit dan kita bisa mengambil mata kuliah di konsentrasi yang lain yaitu MI. Itulah yang mendasari aku untuk mengambil mata kuliah MI juga di semester 6 kalau nggak salah. Karena balik lagi cerita di awal, aku juga punya ketertarikan di MI sebenarnya, cuman kebutuhanku lebih besar di MK. Oke, di saat ada momentum yang aku bisa mempelajari keduanya, ya aku pelajarin. Aku ambil kelas di MI tentang, aku nama matkulnya sih lupa, tapi itu bikin semacam kayak bikin apps gitulah, aplikasi. Karena sejujurnya dulu waktu aku organisasi di himpunan MIK, teman-teman komik misalkan gitu, yang teman-teman semuanya juga mengerti, di situ punya dream atau punya keinginan untuk membangun apps untuk komik dengan berbagai fungsinya ya. Di situ cuman kendalanya adalah nggak ada SDM yang bisa. Aku pun juga nggak terlalu ngerti dan ya masih susah gitu loh. Makanya aku ngambil di MI mata kuliah hal yang sama. Bayanganku adalah untuk proyek ke depan atau mungkin keinginanku suatu saat nanti bikin apa gitu bisa terakomodir. Ditanya ngerti? Enggak. Ditanya nilainya bagus? Enggak. Jujur aku dapat C, tapi at least aku dapat ilmu di situ. Ngerti? Bikinnya gini. Oh, bikin deck itu gini. Kan kita kalau bikin bisnis, bikin apps, bikin apapun kan kita butuh deck kan. Bikin deck itu nggak gampang. Bikin bisnis proses itu nggak gampang. Customer journey di MI itu ada namanya customer journey untuk kita apps, mulai dari buka home-nya dan segala macam. Itu tuh ada ilmunya ternyata, dan aku juga baru dapat di situ. Dan sekarang ternyata memang kalian tahu kan kebutuhan profesi digital itu sangat banyak. Tapi bukan berarti MK nggak akan bisa mati gitu, maksudnya dalam artian peluangnya mati, enggak. Balik lagi, ketika kalian tetap punya kompetensi dan skill di MK, maksimalin itu ditunjang dengan ilmu-ilmu lain di tempat lain. Gak cuma MI kok, kalian belajar tentang bisnis ataupun tentang kayak tadi nyinggung masalah teknis produksi, itu kan salah satu penunjang-penunjang yang mendukung kompetensi utama kalian gitu. Benar. Tapi aku menyarankan untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah lain di MI, benar-benar pertimbangkan kebutuhan kalian, benar-benar pertimbangkan waktu kalian, benar-benar serius untuk ngambil, jangan asal ngikut teman, karena itu bisa jadi bom waktu untuk kalian sendiri. Yang sebenarnya kalian bisa memanfaatkan waktu itu, misalkan kalian ikut-ikut teman untuk kuliah di mata kuliah C, terus
jadwal mata kuliahnya sore nih, dan kalian sebenarnya juga nggak tertarik cuma ikut-ikutan teman. Coba kalau waktu sore itu kalian bisa kalian gunakan untuk bekerja mungkin, ataupun ikut komunitas. Kan banyak tuh komunitas-komunitas yang mungkin teman-teman bisa dapat informasinya dari kakak tingkat atau teman-teman sekelas kalian. Kayak gitu-gitu kan juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih cocok dan lebih bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi balik lagi ke kitanya gimana, maunya seperti apa, lainnya kayak gimana gitu. Karena kan memang ya Kak, kayak sebenarnya ada sih kayak beberapa teman tuh yang asal-ngasal ngikut temennya, jadi karena itu teman dekatnya mereka jadi ikut kesana kesini, padahal kan ya itu belum tentu gitu kan bermanfaat juga buat kalian ke depannya. Bahkan mungkin ya sekarang bisa jadi belum bermanfaat, tapi mungkin kalau ke depannya kalian ikut itu bisa jadi kayak lebih bermanfaat, karena mungkin banyak yang menunjang kebermanfaatan itu gitu kan Kak. Iya, yang penting serius aja sih, aku ya balik lagi kayak ngambil itu tadi tuh serius, tapi ya karena mungkin otakku nggak nyampe di sana ya. Akhirnya ya udah cuman dapet C gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kan aku tahu ilmunya, dan itu untungnya satu-satunya C selama aku kuliah. Jadi ya udahlah. Memang aku nggak ahli di bidangnya mungkin. Ya yang aku pikirkan adalah yang berguna untuk aku kerja sekarang ya. Setidaknya aku bisa konsep itu, setidaknya aku ngerti detailingnya itu. Masalah eksekusinya serahkan ke ahlinya. Iya benar. Yang penting tuh dasar-dasarnya lah ya, kita paham gitu. Jadi nggak cuman asal-asal bikin. Nah terus Kak, ngomongin tentang MIMK, kita pasti kan ngomongin lah ya kayak tujuan akhirnya itu ada skripsi. Nah skripsi itu kan sebagai kayak hasil belajar akhir kamu selama di MIK ini, kamu mempelajari apa. Nah di sini sebenarnya bidang yang bisa diambil buat skripsi di MK itu apa aja sih? Oke, kalau topiknya apa aja aku nggak terlalu apal sih jujur. Jadi kalian bisa cek aja di buku panduan akademik. Nah di situ kan ada tuh topik-topik apa untuk MK, topik-topik apa untuk MI, seperti itu. Cuma ada beberapa kejadian seperti dalam artian begini, kita niatnya ngambil MK, kita niatnya ngambil topik MK, cuman dianggap oleh penguji kita itu masuknya MI. Dikata benar atau tidak, ya bisa jadi benar dalam artian gini. Ketika kalian ngomongin contohnya, kalian pengen ngebahas soal marketing berbasis analisis data. Pertanyaannya adalah, ketika hal itu lebih cenderung besar di analisis datanya, ya nggak salah dong ketika dianggap itu terlalu MI. Meskipun ada embel-embelnya marketing, gitu loh. Bukan berarti itu mutlak MK, enggak juga. Ya balik lagi, kalau kita ngomongin cerita itu kayak sudut pandangnya gitu loh. Jadi sudut pandangnya kita kemana? Kalau sudut pandang kita ya tetap MI, MK, ya tetap bisa on the track gitu ya. Dalam artian gini, kalau misalkan kalian MK terus kalian ngomongin strategi marketing bla 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 misalkan berbasis analisis ini mungkin bisa. Dalam artian kan kita ngomongin strateginya ya. Meskipun aku nggak terlalu ngerti, tapi yang aku dapatkan, yang aku tangkap seperti itu. Karena memang beberapa kejadian itu terjadi juga di teman-teman angkatanku. Nah, jangan lupa, mumpung kalian masih ada waktu, mumpung masih awal-awal kuliah, pelajarin lah materi-materi tentang skripsi. Contohnya kayak metode kualitatif, kuantitatif itu sangat penting banget. Jangan sampai kalian ketika mepet skripsi baru mempelajari lagi, kayak wasting time jujur ya. Karena aku mengalami yang sama. Jangan sampai kalian mengulangi kesalahanku lah, ibaratnya kayak gitu. Jujur aku dulu mungkin karena kurang terlalu mendalami dan kurang terlalu banyak tanya sama Pak Bambang kebetulan dulu itu tentang mata kuliah itu, jadi kayak waktu skripsi pun aku jadi rada kelabakan, jadi harus ngejar untuk mempelajari hal lain, mempelajarin hal itu lagi kayak gitu ya. Dan hal-hal seperti itu juga harus kalian siapkan dari sekarang sih menurutku. Skripsi itu diambil dari mana sih? Kalau menurutku adalah hal yang kalian suka aja, hal yang sangat kalian ngerti aja. Contoh kalau aku dulu menyiapkan 2 plan. Plan yang pertama adalah tentang personal branding yang berkaitan dengan politik. Plan yang kedua adalah branding city atau city brand. Itu 2 yang memang aku siapkan untuk skripsi, dan bahkan aku baru menentukan hal itu hamin seminggu atau 2 minggu sebelum sidang proposal.
Sejujurnya seperti itu, karena banyak hal pertimbangan dan sebagainya. Akhirnya aku memilih personal branding di politik. Kenapa? Karena momentumnya memang lagi pas sih dulu, karena kita akan persiapan untuk pemilu serentak kan di tahun 2019. Jadi menurutku relate juga, dan alhamdulillah aku bisa mendapatkan subjek yang cukup kuat dan terkenal di nasional. Ya alhamdulillah gitu. Aku dapetin 2 topik itu Kak sejak kapan? Baru semester 3 atau 4 gitu kok. Atau iya semester 3 atau 4. Itu pun juga masih goyang-goyang, masih banyak opsi gitu. Dan itu nggak sengaja, tapi menurutku kalian harus siapin itu sejak awal. Nah, ngomong-ngomong sejak awal tuh kayak maksimal nih ya, kayak maksimalnya kalian tuh harus menyiapkan judul skripsi dan mau mikirin skripsi itu dari semester berapa ya Kak? Kalau waktunya sendiri menurutku juga tergantung ya. Dalam artian balik lagi ke orangnya. Lebih cepat lebih baik. Dengan kalian lebih cepat lebih baik, maksudku gini. Oke, kalian udah tahu nih mau ngebahas apa. Kalian bisa manfaatkan waktu untuk sharing sama kakak tingkat. Kalian bisa sharing sama dosen. Aku jujur juga sharing sama dosen. Pak, saya punya 2 opsi ini. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih cocok untuk saya kerjakan? Berbagai masukannya juga beda-beda. Tapi kan ketika saya punya waktu, aku kan bisa memikirkan gitu loh. Yang pas, yang mana yang bisa aku akomodir, bisa aku kerjakan yang mana. Karena kejadiannya adalah beberapa mungkin terjadi di teman-teman ataupun di kakak tingkat adalah dia pengen ngerjain ini, tapi ketika udah proses mengerjakan dia banyak kendala. Salah satunya nggak punya akses narasumber, nggak punya akses untuk penelitian. Nah, hal-hal itu bisa kalian siapkan sejak awal. Misalkan kalian ngomongin soal tadi, kalau topikku city branding, otomatis kan aku harus punya akses untuk bisa masuk ke pemerintah kota atau pemerintah provinsi kan, baik dari bagian humasnya, terus nanti nyangkut ke dinas-dinas terkait. Aku kan harus menyiapkan koneksi-koneksi itu agar aku bisa ketika waktu skripsi gampang. Ya langsung dibantu ya. Betul, kayak gitu. Jadi ya itulah keuntungan ketika kalian mempersiapkan hal itu. Banyak kendala-kendala di skripsi, jangan salah. Nggak cuma judul, mengerjakan aja itu juga udah PR kayak gitu. Nah, untuk teman-teman, jadi tuh sebenarnya kayak aku merangkum dari Kak Debra, kalian bisa ngambil bidang dari skripsi itu ya jangan jauh-jauh dari materi yang kalian pelajarin, atau intinya kayak matkul apa dulu yang kalian dapat, ya rata-rata ya nggak jauh-jauh dari situ ya Kak jadinya. Iya, kan yang skripsi itu kan apa yang kita pelajarin selama berlangsung kuliah gitu ya, 4 tahun itu. Jadi ya maksimalin aja. Dan gini, kayak tadi nyambung masalah ngambil kelas lain ataupun ngambil kelas di kakak tingkat kayak gitu-gitu. Biar skripsinya cepet. Enggak juga gitu loh. Balik lagi. Ketika kalian ngambil di kakak tingkat alasannya untuk biar cepet. Pertama kalian yaitu tadi ketika pulang nggak cocok, nggak niat, nggak sesuai kebutuhan kalian juga sama aja. Ketika kalian ngambil cepet, tapi ketika proses mengerjakan skripsi kalian juga anggot-anggotan, males-malesan, ya gimana mau cepet? Yang ada kalian juga ya males-malesan, nggak kelar-kelar, bahkan bisa aja ketunda. Atau bahkan ketika kalian punya niat untuk kuliah sambil kerja, kalian udah dibutakan oleh uang, itu bisa jadi kan kita udah kayak enakan cari duit, akhirnya skripsinya ngotang-ngotan, nggak mau ngerjain, nggak mau ketemu dosen, takut sama dosen. Ingat, nggak usah perlu takut, mereka kan pembimbing kita. Jadi ya kalau kita nggak ngerti kita tanya, kalau kita dimarahin ya kita dengerin, gitu aja lah prinsipnya. Simple. Lanjut lagi terus untuk persiapan itu ya kita juga balik lagi ke kitanya, kita semakin bisa cepet ya selesainya juga cepet gitu. Iya benar. Kecuali kalau memang dari awal emang udah ngeplan gitu kan Kak, mungkin buat teman-teman yang emang udah ngeplan aku pengennya bla bla seperti ini. Ya kalau asal kalian mampu, asal kalian pertimbangannya pas, ya sebenarnya nggak masalah juga. Tapi betul. Ya lihat lagi, kalau emang skripsinya nanti masih kayak gitu ya kayak ya kasihan gitu kan. Aku aja yang udah nyiapin, katakanlah punya planning gini telat loh. Harus kan ada, kalau di tahunku ada 3 sesi. Aku tuh sebenarnya ngejar di sesi pertama. Tapi ternyata telat. Aku di sesi kedua dapatnya di bulan Juni. Harusnya aku bisa dari
Maret itu udah bisa sidang, udah bisa selesai. Berarti kan kurang lebih anggap aja kalau kita ngomong bisa cepet banget gitu lah, awal tahun udah bisa lulus, dalam artian udah sidang. Cuman meleset. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, setelah memang dari saat itu memang bukan faktor satu hal aja, ada beberapa faktor. Ketika ada saran dari beberapa dosen juga nggak apa-apa kamu mundur, tapi topikmu kuat, karena Maret itu kan masih belum pemilihan umum dulu. Pemilihannya kan baru April. Ya udah ditunda, disesuaikan sama pemilu. Nanti hasilnya muncul, kamu sidang, jadi cocok. Karena kan aku membahas personal branding untuk media sosial yang aku ulangin tadi. Itu kan juga harus menunjukkan kan, ketika pemilunya dia lolos, berarti kan personal brandingnya berhasil. Ya kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya semuanya sih, mau lulus cepat, mau lulus telat juga sebenarnya kayak ada sih mungkin suatu hal positif yang memang bakalan kita dapat, karena ya udah disyukurin aja ya. Iya, benar. Gimana karena lagi? Gini loh. Karena benar kayak gitu, karena kalian tuh sebenarnya aku sarankan adalah dari awal tahu potensi kalian tuh di mana. Dari situ kalian tentuin target setelah lulus apa. Di tengah-tengah prosesnya kalian bisa jalanin mulai dari kerja, misalkan kalau itu menunjang untuk target kalian. Ikut komunitas ataupun kalian ikut lomba. Kayak gitu-gitu itu bisa kalian jalankan gitu loh. Baik dari di lingkungannya adalah di kampus ataupun di luar kampus, itu kan balik ke masing-masing. Cuman hal itu harus kalian ngerti, explore potensi kalian gitu. Sukanya di mana? Hal-hal itu sangat penting banget, jujur. Iya kan Kak, karena ya semua itu sebenarnya nanti pada akhirnya ya akan yang terbaik akan ditulis di CV, terus kayak bisa menjadi portofolio, bisa menjadi penilaian buat yang nge-hire kalian next time. Yes, betul banget. Dan itu sangat berguna sih. Kalau kataku, jujur ya, ibaratnya mungkin aku ketika nggak gini, aku sudah mati-matian untuk melakukan banyak hal di waktu masa kuliah aja, sekarang hitungannya aku masih banyak penyesalan. Contoh, ternyata ada informasi yang aku nggak dapatkan seperti magang online internasional, bayangkan gitu loh. Jadi kayak ternyata, karena kan kebiasaan aku dari dulu. Kenapa nggak dulu aku nyoba? Ya kebetulan aku punya kebiasaan dalam artian, setelah lulus gitu tuh aku kayak mereview apa sih yang aku lakukan dari awal kuliah sampai lulus. Begitu juga waktu kuliah aku mereview apa yang aku lakukan waktu zaman SMA. Itu tuh kayak dari situ kan evaluasi buat diri kita sendiri, terus bisa buat perbaikan kayak gitu. Dari situ sekarang aku aja masih kayak menyesal kenapa ya gitu. Tapi ya udah dari situ kan kalau gitu aku pengen ini. Jadi kita sendiri care sama diri kita sendiri gitu loh. Kenapa aku bilang tadi kalau nggak kita yang care ya siapa lagi gitu Pak. Betul gitu. Oh ya, menarik nih. Masalah tadi aku menyinggung ikut komunitas, lomba atau kerja. Ingat ya, kayak kuliah tadi, jangan ikut-ikutan. Jangan ketika melihat teman kalian kuliah sambil kerja, kalian gupuh. Gupuh itu apa ya? Panik untuk ikut-ikutan. Balik lagi, semua orang punya kebutuhan dan targetnya masing-masing. Betul. Ada yang memang dia diharuskan kerja karena kebutuhan daily activity-nya, kebutuhan bayar kuliah. Ada juga yang memang kayak aku meningkatkan skill. Ada yang memang dia nggak cocok kalau kerja, tapi dia memang karakternya adalah menonjol di komunitas. Ada yang karakternya juga dia bisa mendapatkan duit dan mendapatkan pengalaman itu lewat lomba. Jadi dari situlah kenapa kalian harus tahu arahnya mau kemana, potensi kalian apa, cocoknya di mana, environment yang mendukung kalian itu seperti apa. Itu juga penting. Support system itu penting tahu. Benar. Support system siapa nih Kak? Orang tua banyak atau hal pacar? Banyak hal. Nah, problematikanya kan masalahnya gini. Contoh kalau kita ngambil kuliah sambil kerja. Kayak aku dulu tantangannya banyak tahu. Mulai dari tanggung jawab kita yang utama. Ingat, semuanya tanggung jawabnya adalah yang utama kuliah. Tanggung jawab sama orang tua. Itu dasar yang pertama gitu ya. Entah kalian nanti kerja, kuliah dan sebagainya macam, itu hanyalah sebagai penunjang kalian untuk masa depan kalian. Tapi target pertamanya jangan sampai terbengkalai lah kayak gitu. Support sistemnya banyak dari orang tua, dari dulu mungkin
punya teman-teman, terus kemudian bapak ibu dosen, pacar mungkin di saat itu. Jadi kan kayak hal-hal itu pun bisa jadi support system, tapi juga jadi tantangan. Dalam artian gini, kayak aku tadi jelaskan, kalian bebannya ditanggung jawab kuliah, waktu, energi, pikiran, dosen mungkin, orang tua tuntutan, dan tuntutan sama temen atau pacar gitu ya tantangannya. Itu kan memakan waktu Bu, dan capek lah, bikin capek sebenarnya. Dan kalian harus pinter-pinter nge-manage itu. Nge-manage itu nggak cuma waktu, pikiran dan tenaga itu juga harus di-manage gitu loh. Di situ nanti kalian, contoh nih, kalian udah capek kuliah kerja, ada support system, misalkan pacar kalian nggak mendukung atau teman-teman kalian banyak yang mencemooh gitu ya. Yeah. Ketika kalian nggak pinter-pinter untuk nge-manage pikiran, ya bisa jadi kalian drop, akhirnya impact-nya kemana? Ke kuliah kalian. Nggak bisa gitu juga. Kalian harus tahu, ya kalian harus tanggung jawab sama apa yang sudah kalian lakukan. Ketika kalian memilih untuk kuliah sambil kerja atau kuliah sama komunitas, ya itu kan take risk kan. Take risk-nya harus disiapin, harus dilaksanakan gitu. Sebenarnya kayak nyusun prioritas. Betul, prioritasnya harus diatur dan bangunlah support system yang baik. Benar. Nah, terus kita kan udah throwback nih Kak, sama Kak kuliah, kenapa bisa ke MK dan lain-lainnya. Nah, terus tips dan trik buat jadi anak MK tuh kayak gimana sih Kak? Apa yang perlu disiapkan buat kedepannya tuh kita biar lebih baik lagi? Dan apa sih yang mendukung gitu? Tips and trik untuk jadi anak MK sebenarnya nggak cuma untuk anak MK sih, semuanya sih. Setelah yang aku jelaskan tadi berbagai macam, untuk teman-teman semuanya belajar deh, entah dari siapapun, entah dari manapun, baik dari teman-teman dosen, bapak ibu dosen, ataupun mentor-mentor kalian di luar kampus. Belajarlah sebanyak mungkin teman-teman semuanya. Kalau kalian nggak ngerti, ngulik itu penting banget. Contoh kayak aku nggak ngerti soal teknis apa, ya aku yang ngulik aja. Toh sekarang juga banyak kan medianya, di Instagram juga banyak yang bikin konten edukatif, Twitter tweet yang soal edukatif juga banyak, di YouTube banyak. Di situ kalian ngulik lah, mumpung kalian masih kuliah, ngulik sebanyak mungkin dan juga pelajarin itu semuanya biar kalian nanti bisa punya banyak modal untuk bekerja, punya banyak koneksi untuk bekerja kayak gitu loh. Mulai dari CV, mulai dari portofolio kalian kan bisa disiapkan, pengalaman juga semakin banyak kayak gitu-gitu. Jadi hal itu yang paling penting, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Gagal juga Kak. Betul. Jujur aku banyak sekali drop loh, dalam artian waktu zaman kuliah. Kerja mungkin nggak sesuai target misalkan, atau ikut komunitas tapi nggak perform kayak gitu. Capek iya. Ataupun UKM deh, kalian di UKM nggak perform gitu, nguras pikiran, nguras tenaga dan waktu. Iya benar. Tapi dari situ kan ada sisi-sisi lain gitu loh, karena yang kita lakukan adalah nggak cuma hard skill-nya doang kan, soft skill-nya itu juga harus ditingkatkan. Soft skill apa aja, hard skill apa aja. Nah kalian bisa Google banyak kok di situ, daripada aku jelasin kan ya. Nah di situ banyak, jadi kalian bisa manfaatkan hal itu untuk terus ngulik, terus cari tahu. Toh manfaatnya juga di kita semuanya. Terutama banyak kok dosen-dosen kita yang orangnya memang dari profesional atau praktisi. Di situ kalian bisa belajar juga, bisa sharing juga, cari ilmu. Siapa tahu nanti di saat kalian kuliah pun bisa ditarik di projectnya mereka semuanya ya, bapak ibu dosen itu. Iya, who knows gitu loh, kita nggak tahu peluang rezeki kita di mana gitu. Coba aja dulu semuanya ya. Nah buat teman-teman, pokoknya tuh jangan takut buat mencoba dan jangan takut buat gagal gitu ya. Nah terus di sini Kak, kita pengen bahas lagi sebenarnya kayak prospek ke depannya anak MK tuh bagaimana sih, kayak misal dari prospek kerja, mereka tuh bisa menempati di bidang mana, atau bisa di mana aja, atau hanya di bidang tertentu yang kayak gimana ya yang sesuai gitu sama mereka, sama ngomong-ngomongnya, sama teknis-teknisnya dan lain-lainnya kayak gitu sih Kak. Oke.
balik lagi masalah hal ini, yang pertama sebelum aku jelaskan adalah kalau mikir persaingan jangan cuma MMTC ya, jangan cuma lingkup MIK ya. Karena gini, banyak banget pesaing kita di kampus-kampus lain. Ketika ditanya nyesel nggak MMTC? Enggak. Nama baik MMTC di organisasi atau perusahaan di luar bagus atau tidak atau nggak terkenal? Enggak juga. Terkenal kok, banyak kok SDM kita tuh yang profesional dan memang perform di beberapa bidang ya, dalam artian bukan berarti juga anak MIK doang, mungkin ditunjang juga sama prodi yang lain gitu loh. Jadi bukan alasan untuk ngomong ya gue kan MMTC susah dong gue cari kerjaan, enggak juga. Karena balik lagi ke itu tadi kuncinya, ketika kita bisa mempersiapkan hal itu sejak awal dan lebih bagus, modelnya kan juga semakin baik. Karena kan yang dinilai bukan secara nama kampusnya doang, bukan dari IPK kalian juga. IPK, oke lah kalian nggak terlalu perform dalam artian cum laude 3,9 lah atau apa. At least standar-standar aja lah. Kalian perhatikan lowongan pekerjaan itu standarnya minimal berapa sih? Misalkan 3,4. Ya udah jaga nilai kalian, jangan sampai nanti setelah lulus itu IPK-nya di bawah itu gitu. Jadi kan perlu diperhatikan kalau kalian memang ingin bekerja di tempat-tempat yang mengharuskan persyaratan seperti itu. Nah, itu kan juga harus dilihat juga dan diperhatikan kan. Itu. Ketika kita ngomong job desk di luar sana di perusahaan-perusahaan MIK itu apa aja sih? Banyak, nggak melulu yang soal ngomong. Kalau mungkin kalian tahu yang suka ngomong misalkan yang memang di depan banget itu ya kayak PR, kayak humas di Pemprov, Pemkot dan sebagainya di perusahaan. Dan mungkin juga faktor penyiar, mungkin kalian bisa loh jadi penyiar baik radio maupun TV. Jangan salah, banyak loh kakak tingkat kalian tuh yang sekarang jadi presenter di TV nasional, ada yang jadi reporter di TV nasional, ada MIK loh, bukan Manarita ya. Iya, berarti kan ada opportunity di situ kalau memang kalian punya kemampuan dan punya pengalaman di situ kan, gak ada yang salah. Iya. Ada kok juga ketika kalian bertanya, kita bisa nggak sih masuk ke TV? Bisa. Ada kakak tingkat kita namanya Kak Danol, kayak gitu. Dia juga di marketing of air-nya RTV. Kerjanya kayak gimana? Ya ngurusin media partner, ngurusin project plan, ngurusin relation antar klien. Bisa kan, berarti ada opportunity di situ. Contoh lain, kalian nggak suka ngomong deh, kalian nggak suka bikin project, kalian nggak bisa nge-planning dan segala macam lah ya. Kita lebih tertarik sama nulis. Jangan salah, kayak aku ceritakan tadi, content writer, atau kalian jadi copywriter yang sifatnya kreatif. Wah, bisa juga, banyak kok agensi yang membutuhkan itu. Dan memang buktinya angkatanku juga banyak yang nyemplung di situ. Jadi kan kayak apa namanya, peluangnya juga sebenarnya gede kayak gitu loh. Dan ketika kita ngomong peluang industri yang dibutuhkan, saranku adalah mumpung kalian masih ada waktu, pelajarin deh tentang digital. Misalkan kalian ngerti tentang digital marketing, contoh yang simpel aja lah ya, digital marketing. Pelajarin hal itu. Kenapa sih harus dipelajarin? Oke, kalian mungkin pengguna Twitter, kalian juga sering memperhatikan @HRD bacot itulah ya. Itu kan sekarang udah rame banget ngebahas soal profesi ke depan, job desk ke depan tuh yang paling banyak dibutuhkan digital. Dan memang sekarang tuh memang sedang dipersiapkan ada jurusan, semua multidisiplin jurusan itu akan dikaitkan dengan digital di kurikulumnya. Itu sedang disiapkan. Jadi kan hal itu kayak membuka mata kita nggak bisa lepas dari digital. Dan bidang apapun sekalipun kita hukum aja, itu pun harus punya kemampuan di digital. Karena jago mungkin banget sekarang UU ITE gitu ya Kak. Ya itu kan salah satu bagian sebenarnya. Tapi kan digital nggak cuma soal itu doang kan. Dalam artian kayak kita bikin gini deh, kalian MK sebagai konseptor membuat website. Kalian dengan mengerti tugas-tugas seorang web developer, UI UX, kalian ngerti soal big data, kalian ngerti soal customer journey di website, lagi-lagi aku jelaskan. Di situ tuh kalian kan nanti ketika di hire perusahaannya memang tugasnya seperti itu, kalian bisa ngerti dan kalian nggak bisa ketipu harga lah, nggak bisa
bisa istilahnya ketika kalian membangun web tuh taste webnya tuh oke banget, keren banget dan mudah diakses gitu-gitu. Tapi kan balik lagi yang ngerjakan siapa ya? Nanti kan ada ahlinya sendiri. Dari situ kan kalian setidaknya kan belajar digital juga. Makanya aku bilang nggak perlu jago banget. Yang penting kalian ngerti aja gitu. Dan update itu yang paling penting. Aku pun sampai sekarang lulus nih ya. Aku juga dituntut dan menuntut diriku sendiri untuk belajar tentang digital ataupun hal-hal lain kayak gitu. Jadi karena kalau kalian kan ngomongnya adalah memikirkan untuk mendapatkan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Kalau aku kan ngomongnya bagaimana nanti aku bisa meningkatkan karirku, meningkatkan peluang karirku. Sama aja, fase-fasenya itu sama aja. Cuma beda konteksnya aja. Kalau aku seperti itu, kalian seperti ini. Dan ya kita maksimalin diri kita aja lah yang paling penting ya gitu. Belajarnya mungkin kalau sekarang kalian lingkupnya mungkin skupnya di dosen, di koneksi di luar teman kampus, mungkin nanti ketika kalian kerja juga sama atasan kalian, sama orang lain yang lebih sukses atau teman-teman yang lain kayak sama aja kan, gak ada bedanya. Ya setuju sih Kak. Nah terus ngomongin tadi soal keahlian dan lain-lain, kayak pasti ada dong soft skill yang harus dimiliki anak MK gitu. Kayak misal nih, waktu itu aku pernah dikasih tahu kamu tuh ya walaupun anak MK kamu juga harus bisa loh ngedesain dan lain-lain, karena kan ya nggak ada yang tahu kan Kak ke depannya tuh nanti lapangan pekerjaan akan seperti apa. Toh itu juga suatu hal yang dasar banget. Nah kira-kira soft skill kayak apa sih Kak? Atau mungkin nggak cuma berbicara sih ya mungkin. Kalau soft skill tuh banyak sebenarnya, dan yang paling penting kayak kamu tadi cerita soal desain itu memang iya kan, tugas-tugas sekarang juga berhubungan sama desain. Kalian bikin PPT aja kalau desainnya gak menarik juga gak menarik kayak gitu kan. Nah terkait soft skill juga yang paling penting kalian bisa belajar soal creative thinking, kalian juga bisa belajar soal communication skill, terus kemudian juga bisa belajar lagi soal apa tuh namanya, kok aku jadi lupa tiba-tiba. Ntar kalian cut ya. Aku juga lupa. Nanti aku ulang dari pertanyaannya ya Kak. Aku buka slide juga biar makin banyak opsinya. Mantap. Oke. Wait. Nanti dari pertanyaan aku ulangin lagi aja ya Kak. Boleh. Oke, udah. Ya, lanjut. Oke, aku dari pertanyaan ya. Ya. Tadi ngomongin soal keahlian nih Kak. Kira-kira soft skill apa sih yang wajib ada banget buat anak-anak MK? Karena kan sekarang ya namanya digitalisasi ya. Mungkin nggak cuman kayak skill ngomong aja kayak gitu sih Kak. Oke. Banyak sih yang harus kalian pelajarin. Creative thinking itu juga harus dipelajarin. Terus komunikasi asertif, communication skill, teknik negosiasi itu juga harus dipelajarin. Teamwork, time management. Terus kalau kalian ikut organisasi ataupun kalian berada di kelompok itu leadership, itu soft skill juga. Attitude yang memang harus diharuskan dilakukan untuk bekerja itu juga yang harus dipelajarin juga. Terus ada juga inquisitiveness atau keingintahuan, itu juga penting. Apalagi ya, problem solving ini penting. Problem solving ini penting banget, sama adaptasi, dan masih banyak lagi sih, kalian bisa searching juga. Itu penting banget karena memang dibutuhkan untuk kalian nanti bekerja gitu loh. Jadi nggak usah bekerja deh, kalian di dalam sehari-hari aja juga. Betul, itu sangat penting kok. Jadi ya hal-hal seperti itu bisa kalian lakukan. Ketika kita ngomongin desain lah, katakanlah semua mata kuliah sekarang kan semuanya butuh desain gitu loh. Toh kalau kalian memang nggak jago, bukan berarti nggak bisa kan. Jago sama nggak bisa itu kan, bisa sama jago itu kan juga satu hal yang levelnya berbeda gitu loh. Bisa ya harus bisa. Kalau jago ya tergantung kalian mau seberapa jago gitu. Bikin dari Canva juga bisa kalau kalian misalkan nggak terlalu jago gitu. Oh sekarang kayak tugas, presentasi
itu kan juga semuanya membutuhkan desain yang menarik, di mana kita bisa dilirik kalau misalkan kita nggak menarik, baik dari diri kita, baik dari tugas kita, baik dari apa yang ada dalam diri kita gitu. Oke, mantap banget sih. Terus sebenarnya juga teknik negosiasi itu ada di pelajaran MK ya. Mungkin nanti kalian yang memang berencana buat bekerja dengan lebih baik lagi, dan tentu saja kita tuh kayak sering ketemu sama klien gitu ya. Nanti kalian bisa belajar di teknik negosiasi. Mungkin nanti di semester 4 nanti bakal ada teknik negosiasi dan lain-lainnya. Dan kebanyakan yang udah Kak Dewi sebutin tadi sebenarnya sudah ada gitu di matkul-matkul di MK. Bahkan di semester 1-2 sama kalian belajar pun sebenarnya juga udah ada gitu kan Kak. Iya, betul banget. Nah, yang paling penting sih saranku untuk teman-teman semuanya itu tadi ya, persiapkan diri kalian sebaik mungkin lah untuk sedini mungkin. Karena disitulah bisa mendongkrak kalian, membuka peluang kalian untuk bisa dapat pekerjaan mungkin di suatu saat nanti. Soal rezeki itu kan memang ada yang ngatur. Tapi selagi kita berusaha, selagi kita bisa memaksimalkan peluang yang ada, kan kenapa enggak kayak gitu. Jangan lupa untuk siapkan CV kalian. Jangan lupa untuk siapkan portofolio kalian karena itu sangat menunjang. Portofolio itu bentuknya macam-macam. Ada portofolio digital, ada portofolio yang kertas misalkan kayak gitu. Nanti gunanya untuk dilampirkan waktu ngelamar pekerjaan. Hal kayak gini kan juga harus disiapin. Ketika kalian nggak menarik CV-nya, nggak ada isinya apa-apa, cuman identitas kalian, ya perusahaan mana ada yang lihat. Karena gini, kebetulan kantorku juga berhubungan juga sama hal-hal recruiter. Karena kan memang fokus di kantorku adalah bagaimana menjembatani antara talent dengan kebutuhan industri. Pitching-nya gitu. Atau mungkin kalian mengenal dengan namanya headhunter. Ada memang salah satu fokus di situ. Nah, kebanyakan susahnya CV-nya nggak oke kayak gitu loh. Itu tuh yang rada PR. Terus ini saran buat kalian ya. Ini penyakit, ternyata bukan penyakit sih. Hal-hal yang sering terjadi. Begini. Banyak ketika ada perusahaan nawarin, mau nggak kerja di sini nih, tapi keluar kota. Aku nggak mau, aku pengennya di kotaku aja. Salah ya. Yang ditawarin lu tuh beruntung ditawarin dapat pekerjaan kayak gitu. Itu satu dari sekian orang, masa iya lu nggak mau sih ditawarin? Benar. Ketika alasannya di luar kota, ya selagi bisa diusahakan, kenapa nggak diusahakan sih? Gitu loh. Maksudku tuh nggak semua orang bisa dapetin pekerjaan itu. Masalah ya memang decision making. Oh ya, soft skill adalah salah satunya decision making. Salah satunya contohnya kayak gini, ketika decision makingnya kalian menerima pekerjaan itu ya atau tidak, ya memang tergantung masing-masing. Cuman ya at least kalau misalkan alasannya jauh gitu tuh, ataupun katakanlah disuruh datang ke Jakarta, kerja di Jakarta nggak mau, itu menurutku kayak ya sayang banget gitu loh. Ini peluang buat kalian, mungkin kalian nggak akan mendapatkan lagi di kesempatan berikutnya gitu loh. Ya CV kalian jangan lupa untuk cantumin pengalaman kalian, kemudian juga kalian bisa isi skill-skill kalian yang kalian punya, pengalaman organisasi, achievement kalian kalau punya prestasi. Apalagi ya, karir objektif kalian, informasi personal sama interestnya. Jangan lupa kalau bikin CV kan itu kan ada deskripsi tentang diri kalian. Bikinlah yang menarik, bikinlah yang sesuai dengan apa yang kalian jelasin gitu. Banyak sebenarnya hal-hal seperti itu, dan memang aku juga punya materi sebenarnya tentang pembuatan CV gitu. Cuman kan aku nggak bisa nyampein ini secara detail di forum ini kan, pasti kan karena durasinya juga terlalu panjang nanti ya. Benar. Tapi nanti next time kita mungkin bikin lagi Kak. Oh boleh. Ya insya Allah. Ya, boleh. Nanti kita belajar bareng kok. Aku pun sampai sekarang, jujur ya teman-teman semuanya, aku pun sampai sekarang juga masih ngurusin CV dan juga portofolioku. Portofolioku contoh. Oh iya, kalian gunakan LinkedIn lah. Meskipun masih mahasiswa, gunakanlah LinkedIn. Karena lowongan pekerjaan, kalian bisa dapat koneksi HR di beberapa perusahaan juga dari LinkedIn. CV digital kalian itu dari LinkedIn. Portofolio digital kalian dari LinkedIn. Selain itu di sosmed, kayak kita cerita di awal-awal tadi, sosmed juga jadi salah satu hal yang nanti akan jadi penunjang. Mungkin kalian suka olahraga, terus nanti kalian kerja di tempat olahraga, itu kan bisa kayak relatable. Kalian mungkin akan bekerja sebagai kreatif director kayak aku di social media management dulu, dengan hal-hal kalian
punya portofolio kreativitas. Kayak aku kan dulu penunjangnya adalah ternyata aku punya podcast, ternyata aku bisa ngedit video, ternyata aku bisa desain, ternyata aku bisa bikin konsep plan. Itu kan juga menunjang untuk pekerjaanku. Ya hal ini mungkin hal ini bisa menjadi referensi, bisa membuka pikiran teman-teman semuanya. Keuntungan aku adalah sudah memulai lebih dulu. Jadi aku bisa banyak ngomong lah di forum ini, di podcast ini ke teman-teman semuanya. Mungkin ketika aku di masa-masa kalian, aku juga istilahnya kalau bahasa Jawa itu babat alas lah ibaratnya gitu, masih kayak gitu. Cuman ya it's okay. Makanya itu tadi, belajar nggak bisa asal belajar doang. Kalian juga harus belajar dari siapapun gitu. Bener banget sih. Terus tuh ya Kak, selain tadi semua yang aku rangkum juga sebenarnya banyak gitu kan aplikasi-aplikasi sosmed kita itu bisa digunakan buat prospek ke depan kita, kayak ya membangun jati diri, personal branding kayak Kak Debra sebutin tadi. Ya sebenarnya juga sesimpel kalian menjaga perilaku dan attitude kalian pas waktu menggunakan sosmed itu menurut aku penting banget sih Kak. Betul. Tapi ya aku yakin kalian udah tahu lah batas-batasnya seperti apa ya. Contoh deh, ketika orang-orang main TikTok kemudian di-share di Instagram ataupun di platform yang lain, salah nggak salah juga kok. Di situ juga jadi salah satu kunci kreativitas kok. Ya kalian tinggal mau mainnya di scoop yang mana, mau berenangnya di kolam yang mana, itu kan balik lagi ke kita, dan orang juga akan menilai seberapa sih kita punya quality gitu. Ya sih Kak. Oke, jadi setelah kita ngomongin tentang prospek ke depannya nih, kira-kira anak-anak MK mau gimana? Sebelumnya ada satu pertanyaan lagi sebelum penutupan. Jadi ada nih adik tingkat aku, dia tuh nanya nih Kak, kayak gimana sih kalau misal anak yang nggak bisa ngomong tapi dia tuh pengen masuk sama kayak teman-temannya ke MK gitu. Nah itu pendapat kakak gimana sih? Apakah memang anak-anak yang mau masuk MK tuh harus pinter ngobrol gitu, yang benar-benar cerewet di depan umum? Nah kayak gitu gimana tuh Kak? Nggak harus sih. Ya seperti aku yang bilang di sebelumnya, nggak harus pinter ngobrol banget kok, biar matanya bisa ngoceh hahi dan segala macam gitu. Ya memang itu jadi penunjang, cuman kan balik lagi kalian jadi gini, di MK pun kalian akan harus punya satu hal atau satu kompetensi, satu skill yang memang yang kalian ingin latih dan ingin kalian jadikan senjata ibaratnya kayak gitu. Misalkan kalian memilih sebagai PR hotel. Nah itu kan bisa jadi senjata kalian dan memang plan kalian, tapi ditunjang dengan apa? Ditunjang dengan kemampuan-kemampuan yang lain seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Ketika kalian akan memilih menjadi seorang creative people yang bisa buat konten, buat konsep, buat apapun dan segala macam, ya udah itu jadikan kalian senjata, ditunjang dengan hal-hal lain. Jadi kan kayak kreatif nggak dituntut kalian harus bisa ngobrol yang di depan massa dengan banyak ya, tapi kan beberapa hal yang lain juga dibutuhkan, soft skillnya, communication skill, dan mungkin faktor kreatif thinkingnya itu juga dibutuhkan. Jadi kan berarti juga nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin secara ngomong di depan umum itu sedikit takut dan ragu, itu juga bukan jadi halangan lah kalau katakanlah kayak gitu. Banyak kok hal-hal yang bisa kalian jadikan peluang, tapi menurutku dan saranku adalah tetap belajar untuk ngomong di depan umum, karena suatu saat nanti mungkin aja kalian jadi pebisnis sukses, harus ngisi di seminar, kan tetap harus ngomong di depan umum. Mungkin aja kalian nanti tiba-tiba tertarik dengan hal-hal yang sifatnya misalkan jadi MC gitu-gitu kan, dan kalian pede untuk hal itu, yang awalnya nggak bisa jadi bisa gitu tuh, nggak ada yang tertutupi gitu loh, nggak ada yang nggak bisa. Jadi semuanya harus tetap belajar, meskipun di awal kalian nggak mampu untuk itu. Contoh lain adalah begini, ketika coba deh kalian tes MBTI, di situ tuh ada kelihatan kalian ekstrovert apa introvert sih dan segala macam lah, nanti kalian bisa baca-baca sendiri tentang tes itu.
ketika kalian menjadi termasuk karakter orang yang introvert, bukan berarti kalian nggak bisa ngomong di depan umum loh. Bukan berarti dengan kalian merasa kalian introvert, kalian nggak bisa bertemu dengan massa yang banyak loh. Akan berefek, ya. Cuman kan ketika kalian mau dan mengusahakan hal itu bisa kok. Temanku ada yang kayak gitu, dia introvert mentok banget, tapi dia harus ngajari. Jadi ada kalau kalian dengar di Kominfo kan ada Digital Talent Scholarship kan. Nah kebetulan kantorku adalah bagian dari itu. Dan temanku nge-training anak-anak DTS itu untuk soft skill-nya. Dia introvert mentok dan dia harus ngomong di depan banyak siswa dong. Susah nggak? Susah. Puyeng nggak? Puyeng banget. Panik attack. Ya tapi dia bisa ternyata gitu loh. Awalnya dia ragu juga ternyata bisa, dan sekarang juga ya udah slow aja. Cuman memang hal-hal yang berkaitan dengan sifat introvertnya itu memang nggak bisa dipungkiri. Tapi kan kalau kita mau mencoba ya bisa gitu. Intinya sih itu. Iya benar. Karena atau kan setiap kita dalam kehidupan tuh kayak perlu gitu, memang kayak kita tuh ngomong di depan umum, kayak ngomong di depan umum dan lain-lain. Terus ya macam-macam deh ya. Nah, balik lagi juga harus mau belajar dan lain-lain. Nah, terus habis itu terakhir nih Kak, dari kita sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan gitu? Apa yang pengen Kakak tekenin buat anak-anak MK sekarang ini? Gak cuma anak MK, bisa jadi mungkin bisa juga ke anak MIK-nya. Apa sih yang benar-benar pengen disampaikan gitu? Maksimalin waktu ya, kalau menurutku. Maksimalin waktu sebaik mungkin untuk kalian melakukan apa yang kalian suka. Explore aja lah apa yang kalian ingin explore. Ngulik, benar-benar ngulik dalam artian tentang akademis maupun non akademis ataupun pengalaman hidup kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sangat penting untuk kita semuanya. Dan yang kalau berhubungan dengan persiapan karir untuk nanti lulus, connecting atau connection itu juga harus disiapkan semenjak sekarang. Kita nggak tahu juga, mungkin rezeki kita bekerja dari koneksi kita, atau kita bisa membantu orang lain dari koneksi kita, itu kita nggak ada yang tahu kan. Atau kalau kalian punya relasi dengan berbagai media, kalian punya teman yang membutuhkan kontak-kontak orang-orang media, kalian bisa sharing kontaknya, bisa bantu pekerjaannya. Itu juga salah satu hal yang baik kan buat kita semuanya. Itu salah satu contoh. Jadi selagi kalian misalkan sekarang masih semester 1, semester 2, masih awal-awal banget, yang pertama kalian harus tahu kalian targetnya setelah lulus mau jadi apa. Kalau belum ngerti nggak apa-apa. Kalau masih banyak banget yang pengen dicapai nggak apa-apa. Nggak ada salahnya hal itu. Tinggal kalian cocokin sama potensi dan juga talent yang kalian miliki. Pelajarin itu, nyemplung di situ, jadikan setelah satu hal itu spesialisasi kalian, gunakan itu sebagai batu loncatan, terus membuka pintu untuk baik dari kalian mendapatkan nilai di akademis, baik kalian mendapatkan pengalaman, opportunity untuk bekerja, kemudian gak menutup kemungkinan untuk kalian berguna lah dalam artian untuk keluarga kalian sendiri. Jadi ya contoh untuk keluarga, kalian mengerti tentang ilmu-ilmu kalian, tentang misalkan marketing atau promosi, keluarga kalian punya bisnis, bisa kalian bantu, bisa dijadikan tempat untuk praktek ilmu-ilmu kalian. Banyak kan medianya ternyata. Itu salah satu contohnya. Kemudian hal-hal itu semuanya kalian rangkum jadi portofolio, jadi CV. Portofolionya bisa kalian bikin menarik, didesain. Otomatis kalian harus belajar desain. Minimal ngerti aja lah, nggak usah jago. Terus kemudian kalian punya rekam jejak digital yang bagus juga. Ingat, rekam jejak digital atau personal branding yang dibangun kan basisnya adalah sesuai dengan karakter kalian. Personal branding itu sesuai karakter diri kita. Kita tuh orang gimana? Misalkan aku orangnya cuek. Nah, biar nggak kelihatan cuek, apa yang ataupun apa ya solusi yang bisa dijadikan, kan kayak
bikin SWOT gitu loh. Personal branding itu kan dasarnya dari SWOT, dari strength, weakness, opportunity dan segala macamnya itu dari diri kita. Itu juga harus diatur, juga bukan diatur dalam artian harus menjadi orang lain ya, tapi disesuaikan dengan hal-hal yang ingin kita tanamkan kayak gitu-gitu. Be yourself aja kalau di personal branding di digital, tapi hal-hal tertentu misalkan terkaitan dengan profesionalitas kalian, terkait dengan pengalaman kalian, gak ada salahnya juga untuk tetap ditonjolkan kayak gitu. Misalkan kalian deh contoh kasus di Instagram, ikut kegiatan-kegiatan padahal kalian itu berkinerja baik, terus punya ada stok-stok foto, tapi kalian merasa nggak cocok di feed karena kalian termasuk orang yang suka ngatur foto-foto di feed. Bisa kan ditaruh di Twitter, kalian cari hari ini aku gini, atau kalian taruh di LinkedIn, itu kan jadi salah satu alternatif. Atau di blog, bikin blog tentang journey kalian, atau di portofolio kalau misalkan desain ataupun web developer ataupun apapun, bisa kalian bikin di behance.net atau .id, itulah. Itu banyak kok platform-platform pendukung yang bisa kalian jadikan tempat untuk portofolio. Misalkan kalian kayak tim podcast ini yang tukang ngeditnya, itu bisa ditaruh di Spotify. Itu kan bisa jadi salah satu portofolio nanti ketika di CV, ketika ditaruh di resume, bisa kalian lampirkan link-linknya kayak gitu. Bisnis, misalkan suka bisnis, ya kalian bikin portofolio bisnisnya. Yang suka bikin konten di Instagram, di sosmed, bikin desain, kalian bisa lah olah Instagram kalian semenarik mungkin, atau kalian kan sekarang kayak banyak tuh akun personal yang dijadikan untuk membuat konten yang sifatnya edukatif, informatif gitu-gitu kan, lewat skillnya mereka, misalnya tutorial, membuat desain gitu-gitu. Ya itu salah satu contoh wadah untuk kita berkembang. Ya dampaknya, harapannya bisa membantu kita untuk lebih cepat mendapat pekerjaan, membantu kita untuk bisa mempermudah misalkan mengerjakan skripsi, membuka peluang kita untuk magang, dan kalian ketika menentukan magang itu juga harus tahu mau magang seperti apa, di mana, dan targetnya apa. Ya sama aja lah, input, proses, outputnya itu harus benar-benar kalian mencoba untuk pikirkan hal itu. Itu berguna buat kalian semuanya kok. Dan itu coba aku terapkan sampai sekarang kayak gitu. Dan hal-hal yang kalian lakukan itu nanti seiring waktu juga akan membentuk mental kalian, membentuk cara kalian berkelompok, cara kalian berinteraksi dengan orang lain, teamwork, leadership kalian, cara kalian beretika, cara kalian berkomunikasi. Terus ketika kita punya banyak ilmu, jadi kita malah bisa terbuka lagi bahwa kita tuh masih belum apa-apa. Jujur kalau aku pun ketika kalian mendengarkan aku ngoceh sebegini panjangnya, aku juga masih belajar di orang lain, karena di atas langit masih ada langit. Dan aku di sini pun meskipun udah kerja, meskipun udah di posisi yang sekarang mungkin ya, yang cukup beruntung menurutku, banyak yang lebih pinter gitu loh. Aku aja kayak merasa masih bodoh banget gitu loh. Ya berarti kan kita dituntut untuk lebih baik dan lebih baik lagi kan, untuk belajar terus kan. Ya itu sama aja ketika di fase kalian nggak usah iri dengan pencapaian orang lain, tapi gimana justru kalian support, wih selamat gini nih, aku pengen belajar dong dari kamu, bla bla bla, aku juga pengen tahu, meskipun aku nggak sejago itu, cuman at least aku bisa tahu gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu, toh nanti ketika kita di puncak yang sama, teman kalian yang kalian selamatin itu bisa memberi selamat balik, istilahnya kayak gitu. Kita kan nggak ada yang tahu prosesnya orang seperti apa. Jangan gitu. Cuma nyinyirin orang gitu ya kak. Benar, jadi jangan iri, ya udah support aja. Minimal ketika kalian punya inspirasinya kalian gitu, siapa misalkan kalau kalian dari content creator pengennya di kayak Arif Muhammad, mungkin kita belum tentu juga bisa mencapai levelnya Arif Muhammad, tapi kita berusaha untuk mendekati levelnya, kan nggak ada yang salah. Kayak aku suka hal ini, mungkin aku nggak sejago, misalkan suka fotografi ya, aku mungkin nggak sejago orang-orang ataupun anak teks yang fotografinya jago banget, tapi at least aku bisa tahu, aku bisa mendekati levelnya mereka. Minimal standar kalian bisa mencapai standar minimalnya seseorang yang jago banget lah. Itu udah menurutku achievement buat diri kita sendiri kok. Bagus. Itu aja. Jadi buat kalian semangat terus, belajar terus, sharing aja dengan siapapun, maksimalkan kemampuan kalian.
ingat tetap berhubungan baik dengan Bapak Ibu dosen dan berhubungan baik juga buat semua orang. Kalau punya ilmu, gini, aku punya pesan-pesan dari mentor-mentor yang aku anggap mentor aku sendiri itu. Kalau kalian tahu Bu Ayu juga ngomong, udah tenang aja, apa yang kamu lakukan sekarang capek iya, nguras tenaga iya, nguras pikiran iya, berantem sama pacar iya, terus gak dapat duit banyak juga iya, percayalah kalian akan nuai hal itu kok nanti kapanpun itu. Jadi lakuin aja sesenang mungkin. Tuh ada juga yang ngasih pesan-pesan aku, kalian kalau baca majalah Forbes wanita terkaya di Indonesia, nah itu Mbak Ninin, kalau nama panggilan akrabnya, aku pernah ketemu di salah satu acara, terus aku ngobrol, minta sharing, minta masukan. Beliau ngomong gini, nggak apa-apa, belajar terus aja, nanya-nanya kayak gini tuh nggak masalah. Nanti ketika kamu punya ilmu yang sama, kamu bisa share ke orang lain, jangan pelit-pelit ilmu gitu. Karena itu juga akan bermanfaat buat kalian juga gitu, buat kamu juga. Gitu. Dan masih banyak pesan-pesan mentor-mentorku yang lain, kayak percaya sama mimpimu, percaya sama targetmu. Jalan itu akan terbentuk kok, jalan itu akan hadir tanpa kamu sadari. Benar. Banyak kebetulan yang terjadi. Contoh kayak aku, kebetulan yang terjadi. Simple. Dulu waktu zaman bocah atau teman-teman semuanya juga itu, dan orang tua kalian selalu melihat RCTI, nonton Putra Nababan siaran, Putra Nababan ngobrol sama Barack Obama. Kebetulan banget dia tahu-tahu ada di kampus bikin event, dan kemudian aku yang megang eventnya, aku jadi leadership project leadernya. Dan sekarang aku, meskipun dia sekarang aktif ngantornya di Senayan DPR RI, tapi aku di perusahaannya dia gitu loh. Kebetulan dan hal-hal lain pun terjadi, kebetulan yang lainnya. Jadi kayak gitu, ya doa pasti iya buat teman-teman semuanya, tapi yang paling penting adalah kita juga berusaha. Gitu. Kita nggak ada yang tahu masa depan kita. Aku pun juga belum menjamin masa depanku, dan aku masih ya banyak-banyak berusaha. Sama lah, kita semuanya masih terus kasih yang terbaik buat diri kita, buat orang lain juga gitu. Belajar sama kesalahan sebelumnya, kesalahan orang lain, dan pengalaman yang sudah kita dapatkan bisa jadi modal untuk kita lebih baik lagi. Benar, setuju. Kak, BTW, bentar ya, azan. Ya. Dengar nggak sih? Slow. Nah, itu tadi apa yang sebenarnya pengen disampaikan nih sama Kak Debra. Dan kalian ini ya, mulai untuk membentuk diri lah, mulai bikin cita-cita dan lain-lain macamnya. Karena suatu saat juga, kalau kalian yakin ya pasti nanti ada jalannya gitu kan, ya Kak. Nah, dan pada akhirnya juga mungkin dicukupkan sekian gitu ya teman-teman, karena Kak ngeblank. Ya udah. Ayo Ri. Nah, oke, itu tadi adalah masukan dari Kak Debra nih. Jadi itu sebagai orang yang memang sudah memiliki ilmu lebih di kita. Ya walaupun dia masih merasa kurang gitu deh dari yang lainnya, karena ya memang di atas langit masih ada langit. Kayak aku mengutip kata Kak Debra lagi. Untuk closing statement kali ini, aku akan beri kesimpulan bahwasanya teman-teman jangan memilih MI atau MK itu sebagai ajang dari ikut-ikut, karena teman aku di sini jadi aku ikut ke sini, terus teman aku di situ ya aku harus di situ gitu. Tapi juga berbagai pertimbangan, kayak kalian tuh ingin menonjolkan apa sih dari diri kalian, dan sebenarnya kalian tuh memiliki potensi apa kayak gitu kan. Nah, juga aku juga dapat ilmu banyak banget nih. Salah satunya ya jangan malu sharing gitu, karena ya kita kan anak komunikasi, masa tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena sharing kan juga memperbaiki cara komunikasi kita, terus kita juga belajar tentang attitude kayak gitu tadi yang diobrolin sama Kak Debra tadi. Dan
mungkin sampai situ dulu ya teman-teman pertemuan kita kali ini, karena ya dengan keterbatasan waktu dan kesibukan Kak Debra yang lainnya, mungkin habis ini masih kerja dan lain-lain. Gimana nih Kak Debra? Ya, aku ada satu lagi deh, baru inget. Oke, silakan. Jangan salah untuk melakukan project iseng, karena project iseng bisa jadi rezeki buat kalian. Iya, mantap. Kayak misalnya IG live, podcast dan lain-lain teman-teman. Jadi ayo kita berkreativitas, karena mumpung kita lagi di rumah, kita bisa mempelajari banyak hal ya. Ayo gitu. Kalau bisa ya dapat itu tadi kayak istilahnya temen atau orang yang support kita gitu buat berkreasi gitu. Betul. Karena mungkin itu bisa jadi semangat kita buat selalu berkreativitas. Oke, terima kasih Kak Debra untuk waktunya kali ini. Kita udah sharing sampai kemana-mana. Dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Yes, dan sehat-sehat juga ya buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap peduli sama lingkungan, karena kan juga situasinya masih kayak gini kan ya. Jadi kita ya kasih yang terbaik aja lah buat lingkungan kita. Disiplin aja. Benar. Oke. See you next time Kak Debra. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Terima kasih Kak. Yap. See you guys.